doa orang Islam untuk orang yang sudah meninggal dunia insya Allah disampaikan oleh Allah. Doa ampunan umat muslim untuk orang yang sudah meninggal dunia insya Allah jadikan sebab Allah ampuni segala dosanya. Apalagi tadi kita sudah membacakan kisah maulid Nabi Muhammad. Ini adat istiadat orang kita. Kalau haul dibacain maulid wajar, apalagi pakai hadroh. Tapi kalau orang acara sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari pakai maulid, rada tabu kita dengernya. Iya, mana orang hati ditabuhin hadroh, giran banget, kesannya begitu. Tapi kalau peringatan haul ini adalah apa yang dibaca mulai dari tahlil sampai maulid Nabi, insya Allah membawa ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi yang kita baca adalah kisah maulid Nabi. Nabi Muhammad adalah Nabi panutan kita, Nabi akhir zaman, di mana Muhammad dalam satu ulama mengatakan bahwa kita ini bisa hidup karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mati karena wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita baca, yang kita peringati haul dengan membacakan maulid ini nggak salah. Sebab yang kita baca itu biografi sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang hebat, sosok manusia yang spesial di mata Allah, karena faktanya begitu. Kita lihat Nabi Muhammad, mau disandingkan dengan siapa beliau? Disandingkan dengan 124.000 nabi, tetap unggul baginda Rasulullah, sampai disandang gelar oleh beliau Sayyidul Anbiya, pemimpinnya seluruh nabi-nabinya Allah. Betul apa salah? Mau kita sandingkan dengan 313 Rasul, tetap unggul Nabi Muhammad, sampai disandang gelar oleh beliau Sayyidul Mursalin, pemimpinnya seluruh utusan-utusan Allah. Enggak tanggung. Jangankan 124.000 nabi, jangankan 313 Rasul, seluruh makhluk seantero jagat raya ini kita kumpulkan lalu kita sandingkan dengan Nabi Muhammad, tetap unggul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai disandang gelar oleh beliau Sayyidul Makhluqat, pemimpin seluruh makhluk. Jadi nggak salah kalau yang kita baca maulid Nabi Muhammad kita hadiahkan untuk orang meninggal, insya Allah almarhum girang di alam kuburnya. Amin. Makanya alam semesta ini ada karena adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tersusun dari huruf mim, ha, mim, dal. Kalau nama Muhammad itu untuk sebutan makhluk kepada makhluk. Tapi kalau nama Ahmad khusus panggilan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Muhammad? Yang pertama mim. Kata ulama maujudul khalaik bisababi, wujudnya seluruh makhluk dengan sebab wujudnya Nabi Muhammad. Yang kedua ha, hayatul khalaik bisababi, hidupnya seluruh makhluk dengan sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Yang ketiga mim, mautul khalaik bisababi, matinya seluruh makhluk dengan sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad. Dal yang terakhir dukhulul khalaik ilal jannah bisababi, masuknya seluruh makhluk ke dalam surga sebab Allah mempersilahkan Nabi Muhammad masuk duluan ke dalam surga. Jadi kalau ada orang meninggal, umat Nabi Muhammad dibacain maulid, insya Allah kelak bakal masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disalahin kalau ada orang Betawi, orang kita bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, tahlilan, haul, ada maulidnya, bukannya bid'ah, justru itu malah dianjurkan. Nih kadang-kadang yang ngomong bid'ah kagak ada dasarnya. Iya. Dulu di zaman Rasulullah itu sering ngumpul bersama sahabat ngaji. Tiba-tiba ada salah satu sahabat yang nanya sama ya Rasul, akhbirna an nafsik, tolong ceritakan kami tentang dirimu. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, sering kali aku ceritakan tentang diriku. Apakah kalian tidak pernah bosan? Tidak ya Rasul. Justru ketika engkau menceritakan tentang pribadimu, menceritakan tentang perjalanan hidupmu, rasa mahabbah kami semakin kuat, iman kami semakin meningkat.
Akhirnya kata Rasul, baik, kalau begitu akan aku ceritakan tentang kelahiranku yang pernah aku dengar dari Ummi Halimatus Sa'diyah. Apa kata Rasulullah? Ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a kusuran rum wasyam. Dulu tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, ketika aku dilahirkan, kota Mekah yang sedang gelap gulita mendadak terang karena ada cahaya yang tembus dari negara Romawi sampai ke negara Syam. Tuh, Nabi lahir, Mekah lagi gelap, tiba-tiba terang. Ada orang sini begitu, yang ada lahir mati lampu, iya, leasing nyampe. Nabi lahir, kota Mekah yang sedang gelap gulita mendadak terang karena ada cahaya tembus dari negara Romawi sampai negara Syam. Ini orang penduduk Mekah bingung. Lagi malam, subuh menjelang fajar, itu lagi gelap, tahu-tahu terang, dikira udah siang. Mereka teriak, kiamat datang katanya. Belum saatnya muncul matahari, udah muncul matahari, padahal bukan matahari. Ya, akhirnya ada salah satu sahabat Rasulullah yang masih berusia antara 4 sampai 5 tahun, penasaran, bocah kecil. Dia penasaran, dia keluar rumah dicari di mana sumber cahaya itu berada. Terus dia jalan dari satu rumah menuju rumah yang lain, ternyata cahaya itu ditemukan di dalam rumah Siti Aminah. Dia ambil bangku, dia lihat dari jendela, di dalam rumah Siti Aminah terdapat sosok bayi bersih bersinar wajahnya dalam keadaan sujud sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari mana cahaya itu muncul? Dari wajah sang Nabi. Makanya itu tadi Maulid ada, walam tazal ummuhu tara'an wa an fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha talqu bi'idni rabbil khalq. Ketika Siti Aminah sudah mulai merasakan sakit melahirkan, wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah melahirkan seorang kekasih, sajidan dalam keadaan sujud, syakiran dalam keadaan bersyukur, hamidan dalam keadaan memuji Allah. Makanya bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya ini orang bocah setelah melihat itu dia nggak kuat, dia pulang. Ini sahabat nanya, kata sahabat, ya Rasul, itu siapa sahabatmu yang bergembira sekali, bangga sekali sampai melihat wajahmu bersinar ketika engkau dilahirkan? Apa kata Nabi? Sekarang menjadi sahabatku. Adakah di antara kami ya Rasul? Ada, itu di belakang lagi jopot. Itu serentak semua sahabat nengok ke belakang, ternyata di belakang ada satu sahabat yang sedang tertunduk nangis mendengar cerita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat itu? Beliau adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini dari kisah ini akhirnya diabadikan oleh ulama-ulama kita lewat Maulid Barzanji, lewat Maulid Ad-Dibai, lewat Maulid Simtud Durar, lewat Maulid lain-lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenang tentang cerita kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir, maka umat Islam ada. Nabi wafat, maka umat Islam dan seluruh makhluk akan mati. Makanya kalau ada orang haul dibacain Maulid, bangga, jangan disalah-salahin. Justru itulah yang menjadi asbab kelak almarhum dibawa oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka berbicara tentang kematian ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu riwayat, bahkan banyak yang meriwayatkan tentang perkataan atau syair daripada Abu Atiyah Ishaq Ismail. Apa kata beliau? Kata beliau, tidak ada dokter yang mengobati pasiennya dengan satu obat yang paling mulia, yang paling hebat. Bahkan tidak ada dokter dengan keilmuannya, dengan obatnya yang hebat, mampu menolak takdir. Nah ini, jadi kalau dokter bisa ngobatin orang, dia punya ilmu kedokteran, dia punya ilmu hebat, obatnya manjur. Kalau udah ajal nyampe, nggak bisa tuh ditolak. Berapa banyak orang-orang kita sakit berobat sampai ke Spanyol, iya, saking pengen nyari obat yang ampuh. Tapi kalau udah wayanya mati, mah mati aja udah.
nggak ada yang bisa menolak takdir. Wa malin tabibi, dan tidak ada seorang dokter yang mutu dia mati bidain alladzi kana yubri'u mithluhu fi ma madha, bahkan dia bisa mati dengan obat yang dulu orang lain sembuh dengan obat itu. Coba dah Bang Bajak, orang yang punya penyakit jantung diobatin sama dokter pakai obat jantung sembuh, dokternya mati kena jantungan. Banyak begitu ya. Orang punya penyakit liver diobatin sama dokter sembuh livernya, tiba-tiba dokternya mati karena penyakit liver. Kesimpulannya apa? Ya mutut tabib, dokter bisa mati. Al mudawa, orang yang dikasih obat bisa mati. Halakal mudawi wal mudawa walladzi jalabad dawa wa ba'uhu wa man ishtara. Dokternya mati, pasiennya mati, supplier yang nganterin obat ke apotik mati, yang jual obat mati, yang beli juga mati. Kesimpulannya apa? Yang namanya mati mah nggak pakai ngelihat obat. Obat sehebat apapun kalau ajal sudah nyampe, la yastati'u daf'a maqduril qada, tidak ada yang bisa mampu menolak takdir. Makanya mati itu sifatnya, mati mah sifatnya dadakan. Iya, mati sifatnya dadakan. Apalagi nih sekarang lagi zaman corona, banyak orang yang pakai ngomong mati dadakan. Mati mah dari dulu juga udah dadakan. Iya, kagak usah saya heran aja. Itu si Anu pagi ngojek, sore udah mati. Lah kagak usah pakai heran. Yang heran mah pagi mati, sore ngojek, tuh baru heran dah. Lah kalau pagi ngojek sore mati mah namanya dadakan mah ada sebab musabab. Yang namanya mati ada sebab musabab. Ada yang gara-gara sakit lama, ada yang nggak pakai sakit langsung mati. Makanya kita mati itu nggak ada yang kita bawa kecuali diri kita. Al abdul mu'min, orang yang mukmin ketika dia meninggal dunia, yastarih min nasabid dunya, dia beruntung karena dia sudah beristirahat dari urusan dunia. Ini almarhum nih udah meninggal, udah nggak ada urusan sama dunia, udah nggak pakai mikirin besan, udah nggak pakai mikirin caleg, udah bebas daripada urusan dunia. Sebaliknya kalau orang yang kagak semenggah, wal abdul fajir, orang yang kagak semenggah, ketika dia meninggal dunia, yastarih minhul ibad wal bilad wal asjar, hamba, masyarakat, kampung rasa aman kalau dia mati. Tuh, coba dah pikirin dah. Kalau orang mukmin meninggal bebas dari urusan dunia, beruntung dia. Tapi kalau orang kagak semenggah mati, kampung romana aman banget, sampai ayam ngata demen dia mati, girang, syukur dia mati, marah-marah manggil dia masih hidup, gua lagi tidur di rambet, begitu katanya. Iya, kata pohon-pohonan alhamdulillah dia mati, kata pohon mangga gua sekarang udah gede, marah-marah emang baru-baru gede, pentil aja dirujak, begitu. Saking apa? Saking nakalnya. Makanya mati itu tergantung diri kita, kita menjadi orang yang beriman atau bukan. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, insya Allah matinya husnul khotimah. Kita lahir orang bahagia, kita nangis orang, kita meninggal orang menangis. Bedain, jangan dibalik. Jangan kita lahir orang girang, kita mati makin girang. Ini namanya al-abdul fajir namanya. Jadi mati itu nggak ada yang sifatnya menunggu, tidak ada. Semua kita ini cuma tinggal giliran aja. Kalau wayanya malaikat nyampe ke Jati Makmur, tak ya udah orang Jati Makmur. Terpindah ke Jati Bening, ya pindah ke Jati Bening, mati. Kemarin mungkin almarhum siapa boleh jadi besok RW, kan begitu. Iya, kita nggak tahu. Karena yang namanya mati masih sifatnya dadakan. Nah ini, jadi kematian itu adalah bentuk makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, dan tidak ada makhluk yang lebih besar, bahkan sebesar-besarnya Israel masih kalah besar dengan yang namanya mati. Makanya mati itu paling ditakutin. Ya termasuk para nabi itu takut sama yang namanya kematian. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah amal, yang mereka pikirkan adalah umat. Nah model kayak kita jangan pakai berani mati. Wah kalau dimatiin sekarang udah siap dari mana? Iya, emang udah ketahuan sembahyang setahun sekali, Dul Fitri sama Dul Adha doang. Iya, puasa hari pertama doang semangat. Jadi mumpung kita masih hidup, karena yang namanya umat Nabi Muhammad umurnya nggak ada yang panjang. Akmaru ummati baina sitti wa sab'in, umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi kalau sekarang udah ada yang umurnya 69, 29 hari, siap-siap udah
yang gue usah pakai mantang, udah makan apa aja biji tasbih teleng begitu. Iya, kalau perlu Jumatan dari kami sudah berangkat. Iya, ke doang pakai sejadah. Kelamaan. Siapin amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan haul ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Kafa bil mauti wa idha, cukup kematian adalah nasihat yang paling berharga. Berapa banyak kita yang tahu akan orang yang sudah mati, tetapi kematian itu hanya sekedar hiburan semata. Itu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu sampai-sampai beliau pernah dikeroyok sama orang pasar di daerah Basrah. Ketika beliau lagi masuk ke pasar, tiba-tiba orang pasar pada ngeroyok. Apa kata mereka? Ya Syekh, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, innallaha ta'ala qala fi kitabih ud'uni astajib lakum. Katanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, doalah kamu maka akan aku ijabah. Wa nahnu mundu dahrin nadhu fala yastajibu lana. Kami ini sudah hampir 1 tahun berdoa tapi nggak diijabah doa kami. Ini bagaimana ceritanya? Katanya Allah nyuruh doa ntar diijabah. Ini udah setahun penuh doa nggak ada yang diterima sama Allah. Apa kata beliau? Matat qulubukum bi asyrati asya. Telah mati hati kalian sebab 10. Fa kaifa yustajabu du'aukum. Kalau hati sudah mati, maka bagaimana mungkin doa bisa diijabah? Apa diantaranya? Di antara 10 adalah dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Sering ngikut nguburin orang mati tapi pulang senang-senang aja. Tuh tukang kuburan tiap hari gali kuburan, kan gak sedikit tukang kuburan kagak sembahyang ya. Bukannya di orang sini, bukan orang sono. Orang sono cuma pindahan dari sini. Hah? Sama aja. Dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Sering ikut nguburin orang mati tapi enggak dijadiin nasihat. Berapa banyak kematian depan mata kita. Orang yang tadinya sehat tahu-tahu mati. Pernahkah kita berpikir bahwa mati itu ada dalam diri kita? Andaikan saat itu kita mati, berapa anak yang kita tinggalkan? Istri jadi janda, anak jadi yatim, siapa kelak yang bakal ngurus? Amal belum tentu kita diterima sama Allah. Amal kita lebih banyak yang jelek apa yang baik. Maka kalau ada orang yang pakai nekat mati, geblek, udah gitu aja udah. Iya, naik motor, wah ngebut. Orang dia punya nyawa 10 katanya. Orang kalau mati berani itu namanya mati konyol. Makanya hidup kudu banyak-banyak beribadah. Ya mutul mar'u ala ma'asya ilaih. Orang mati tergantung kebiasaan di masa hidupnya. Kalau hidupnya sering ngaji, insya Allah ngajinya di pengajian, matinya di pengajian. Kalau orang sering ikut acara haul, insya Allah matinya di majlis haul. Mau? Jangan dulu. Tergantung kebiasaan di masa hidupnya. Makanya hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar walau kunta min qablu minal asyrar. Bergaul, berteman sama orang semenggah, tahu semenggah ya? Itu bisa bikin kita jadi orang semenggah sekalipun sebelumnya kita bukan orang semenggah. Begitu aja udah. Sebaliknya, wa hubbuka ilal asyrar yaj'aluka minal asyrar walau kunta min qablu minal akhyar. Bergaul sama orang yang kagak semenggah bikin kita jadi kagak semenggah sekalipun sebelumnya kita orang yang semenggah. Gaul sama Ustadz Hasbi, gaul sama Kiai Sarbini yang tadinya kagak dia sholat, azan, males sembahyang, ujung-ujungannya jadi rajin. Iya. Nah kalau kita gaul sama tukang koprok, tukang togel, tadinya mah kagak masang togel, cuman pas sudah hasil ditraktir mau dah gitu kan ya. Udah kelar mau, mana duit enak juga nih, gue ikut begitu. Tadinya nggak mau main gaple, ini kaki kurang atu, dia nyampur ke situ. Bergaul sama orang yang kagak semenggah jadi kagak semenggah. Orang kalau bergaul sama orang kagak semenggah kan apa jadi pasangin? Iya. Ya togel. Iya, ngemimpi kereta ya kagak salah ini 10 kelabang. Begitu dipasangin dah kelabang. Ada orang cerita mimpi nenteng bocah yang nggak salah gini moa ini 29 begitu. Jadi dah togel. Makanya bergaul selama hidup, bergaul dengan orang yang baik, insya Allah Allah jadikan kita menjadi orang yang baik. Gaul di dalam majlis taklim
bergaul di masjid, di musalla, insya Allah kita diubah oleh Allah menjadi hamba yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kesempatan malam hari ini kita sama-sama kami pribadi mengajak kepada jamaah, mari sama-sama kita persiapkan diri kita, karena ini tahun udah mulai tua, udah mulai banyak yang sakit. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Enggak ada yang sayang sama kita kecuali diri kita sendiri. Sesayang-sayangnya orang tua sama anak, kalau anak mati orang tua nggak bakal mau ngikut. Ya, iya, sesayang-sayangnya anak ke orang tua, kalau orang tua mati anak juga nggak mau ngikut. Kita biar kata sayang banget sama bini, kita sakit mati, bini kagak ngikut nggak? Makanya nggak ada yang sayang kecuali diri kita sendiri. Kita jaga diri kita, kesehatan kita, jaga usia kita, mudah-mudahan kita bisa hidup penuh dengan ibadah sehingga matinya kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.